Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayuhat talibah rahimakumullahu. Kita lanjutkan pembahasan ini langsung pada poin halaman yang ke 30, yang ke 30 ya, yaitu tentang asbabul inhirafi anil aqidatis sahihah, sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang sahihah, dari akidah yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya akidah di tengah masyarakat kita ini banyak hal-hal yang menyimpang, dan menyimpang dari apa yang seharusnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah wajib bagi kita semua untuk memperhatikan sebab-sebab ini dan mengetahuinya, agar kita benar-benar menjauhi sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Baik, kita lanjutkan. Dikatakan oleh muallif hafizahullah, al-inhirafu al-inhirafu anil aqidatis sahihati lahu asbabun ahammuha, menyimpang atau penyimpangan anil aqidatis sahihah, dari akidah yang sahihah, lahu asbabun, dia punya beberapa sebab-sebab. Ahammuha, yang sebab yang paling penting, yang pertama, al-jahlu bil aqidatis sahihah. Awalan, as-sababul awal, sebab yang pertama adalah al-jahlu bil aqidah, bodoh, jahil terhadap akidah sahihah. Jahil itu, orang dari akidah yang sahihah itu ada beberapa sebab. Bisa jadi dia tidak mau belajar dari Al-Quran dan Sunnah, atau bisa jadi karena dia tidak memiliki perhatian yang sungguh-sungguh, atau dia tinggal di satu lingkungan
yang di lingkungan tersebut tidak dikenalkan tentang akidah yang benar dan seterusnya, akidah yang menyimpang dan seterusnya, sehingga dia jahil terhadap ini. Taib, dikatakan oleh muallif, wa dzalika bil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha au dha'fil ihtimam, dha'fi al-ihtimami, dibaca dha'fi, dibaca dengan kasrah karena sebelumnya ada huruf ba. Jadi au bidha'fi al-ihtimami. Kenapa dibaca ihtimam? Ihtimami dengan majrur karena dia mudhafun ilaih dari dha'f. Wal inayati biha, ini juga mudhaf ilaih dari dha'f. Wa bidzalika yansha'u jailun la ya'rifu tilkal aqidata wa la ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha faya'taqidal haqqa batilan, faya'taqida al-haqqa batilan wal batila haqqan, wal batila haqqan. Kama qala Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al-jahiliyata. Taib. Jadi kejahilan terhadap akidah itu, wadzalika, itu terjadi dengan sebab bil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha. Dia berpaling dari mempelajarinya atau dari pengajarannya. Ketika diajar dia tidak mau memperhatikan, dan ada mungkin pondok-pondok atau majelis-majelis ilmu yang mengajarkan akidah, dia tidak mau mendatangi. Wa ta'limiha, ini. Atau fi al-ihtimam, atau karena tidak punya perhatian, lemahnya kesungguhan, atau wal inayati, dan perhatian biha, tentang akidah. Mungkin diajarkan atau datang ke majelis, tapi dia tidak memperhatikan, hanya sekedar datang kajian untuk ngeceng saja, atau ngobrol, atau dia belajar tapi tidak dengan adabnya. Ini di antara sebab-sebab penyimpangan dalam akidah juga. Karena itu kita temukan orang-orang yang berguru, belajar kepada ulama-ulama besar, tapi mereka menyimpang akidahnya. Padahal tempat mereka belajar adalah ulama yang akidah mereka sahihah, yang manhaj mereka tidak diragukan, seperti Al-Imam Hasan Al-Basri. Tapi ada di antara muridnya seperti muassis dari faham Mu'tazilah, itu dia menyimpang akidahnya.
Maka hendaknya kita memiliki perhatian dan memiliki kesungguhan, kuatul ihtimam, kuatnya perhatian wal inayah terhadap pelajaran akidah dengan memperhatikan adab-adabnya dan juga memperhatikan menyimak dengan benar, tidak berbicara. Ini sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab seorang itu benar-benar memahami. Karena tidak menjamin, karena ini semua faham akidah, orang itu bisa mengamalkan akidah adalah semua sebab daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab hidayah tersebut adalah kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya dan mengamalkannya, di dalam memperhatikan pengajaran ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang dari jalan yang benar, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebab berikutnya juga adalah wabidzalika yansha'u jailun. Munculnya sebab kejahilan ini juga adalah yansha'u jailun la ya'rifu tilkal aqidata. Munculnya generasi jail la ya'rif, yang tidak mengenal akidah yang sahih, tilkal akidah, yaitu akidah sahih, yang tidak mengenal apa itu tauhid, apa saja bentuk-bentuk tauhid, apa definisi ikhlas, dan dia tidak mengenal apa itu kesyirikan, apa itu riya, apa itu sum'ah. Tidak dia mengenal sama sekali. Sehingga bahkan ada orang yang bahkan menjadi pengurus pengajian di satu daerah, kita temukan anak-anak mereka menggunakan tamimah. Ada gelang benang hitam di lengannya atau di perutnya, dipakai uang yang tengahnya itu ada lubangnya bersegi 4. Ketika kita tanya, karena dia pengurus pengajian, kenapa Anda masih berbuat demikian? Dan dia dekat dengan kibarul asatid. Oh, tidak enak kita katanya menolak apa yang menjadi kehendak orang tua, dan ini kan cuma sebab dan sebagainya. Ini menunjukkan jahilnya mereka terhadap akidah. Padahal dia menjadi pengurus pengajian di satu tempat. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha, dan dia tidak mengenal, generasi ini tidak mengenal ma yukhalifuha, hal-hal yang menyimpang dari akidah yang sahih, hal-hal yang menyelisihi, wa yudadduha, dan yang bertentangan dengan akidah sahih. Dia tidak paham sama sekali. Sehingga syirik yang mereka kira itu adalah tauhid. Tamimah itu dikira adalah sesuatu yang masyru'. Azimat dijadikan, diyakini itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Coba lihat, bertebaran orang-orang yang memiliki akidah demikian. Mereka mengira dengan berdoa di kubur, meminta, wahai wali ini, orang saleh ini, berikan kemudahan kami atau berikan syafaatmu kepada kami, jadikan kami termasuk, mintakan kami kepada Allah sebagai orang-orang yang dipermudah bisnisnya dan seterusnya, menjadi orang yang kaya dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang batil seperti ini
Mereka yakini itu kebenaran. Justru orang yang mengajarkan, menjelaskan tentang kesyirikan dan lain sebagainya, mereka kira itu adalah orang-orang yang mengajarkan kebatilan. Dijelaskan tamimah itu adalah kesyirikan, azimat itu kesyirikan, meminta di kuburan, berwasilah dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia kepada kuburan-kuburan para wali. Itu mereka mengira itu adalah bagian dari sesuatu yang disyariatkan, padahal diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka semakin banyak hal-hal yang demikian di tengah masyarakat kita, maka semakin banyak sebab-sebab munculnya berbagai bentuk bencana di wilayah kita. Sehingga disebutkan oleh mu'alif, faya'taqida, karena itu, fa di sini fa sababiyah. Karena itulah faya'taqida, generasi ini meyakini al-haqqa batilan, sesuatu yang hak dianggap batil, sehingga dakwah tauhid yang disampaikan kepada mereka dia kira itu adalah batil. Wal batila, dan mereka meyakini amalan-amalan syirik mereka itu haqqan, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Karena itu dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innama tunqadhu ural islami urwatan, hanya saja tunqadhu, berkurangnya, hilangnya ural islami, ikatan Islam, urwatan, sehelai demi sehelai, Sebabnya apa? Idza nasya'a fil islami, ketika muncul, tumbuh di dalam Islam man la ya'riful jahiliyah, orang yang tidak mengenal, generasi yang tidak mengenal jahiliyah. Apa itu? Hal-hal yang termasuk ajaran-ajaran jahiliyah, seperti kesyirikan, bid'ah, dan hal-hal yang menyimpang dari Islam. Ini semua jahiliyah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, as-sababu tsani, al-iftiraqu wat-tanazu'. Yaitu munculnya perpecahan, wat-tanazu', dan pertikaian di antara kaum muslimin. Kenapa munculnya pertikaian dan pertentangan? Wadzalika bittiba'i as-subuli allati haddarallahu minha. Sebabnya adalah karena di antara kaum muslimin tersebut mengikuti as-subuli, jalan-jalan, allati, yang haddarallahu, yang Allah larang dari mengikuti jalan tersebut, yang Allah ancam bagi siapa saja yang mengikuti jalan tersebut. Bagaimana Allah mengancam? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala tattabi'us subulah fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan. Kenapa? Jalan-jalan yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena jalan tersebut fatafarraqa, akan menjadi sebab tafarraqa, bercerai-berainya, bikum, kalian,
an sabilihi, dari jalan Allah, dari jalan yang benar, dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Inilah sebabnya, karena setiap orang itu mengikuti jalan masing-masing, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini sebab-sebab penyimpangan tersebut dari akidah yang benar. Karena mereka mengikuti ajaran guru-guru, para pengajar atau tokoh-tokoh mereka yang mengajarkan akidah-akidah yang sesat. Dan itu kita temukan di masyarakat kita, di mana diajarkan di masyarakat oleh para guru, tokoh-tokoh mereka, dan hal-hal yang mengandung kesyirikan, dan dibolehkan oleh tokoh-tokoh mereka, atau minimal mereka mendiamkan para murid-murid mereka datang ke kuburan, meminta kepada kuburan para wali tersebut, meminta syafaat, meminta kelancaran rezeki melalui kuburan-kuburan tersebut, bukan langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan yang besar, yang wajib bagi kita untuk mengingatkan kepada umat ini agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan yang demikian. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan thumma qala hadza sabilullahi thumma khatta khututan an yaminihi wa khututan an yasarihi. Bentuknya begini, Rasulullah itu menggaris satu garis lurus. Afwan, ini bengkok ya. Saya ulangi, garis lurus. Masih tidak bisa lurus. Saya usahakan untuk lurus. Ada. Jadi Rasulullah menggaris dengan satu garis lurus. Anggap ini lurus ya. Kemudian summa khatta khututan an yaminihi wa khututan an yasarihi, menggaris yang di kiri kanannya dan menggaris di sebelah kirinya juga. Demikian bentuknya. Rasulullah menggaris satu garis lurus yang tengah, ini lurus, kemudian menggaris garis-garis yang pendek di kiri dan kanan dari garis yang. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha." Tsumma qara'a hadhihi al-ayata wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Di mana Rasulullah menggaris satu garis, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari, khattan, satu garis yang lurus. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Tsumma khatta khututan, kemudian Nabi menggaris beberapa garis, an yaminihi, di sebelah kanan dari garis yang lurus tadi ini. Satu garis begini, terus di sebelah kanannya khututan, beberapa garis-garis pendek kecil. Kemudian wa khututan an yasarihi, dan beberapa garis di sebelah kirinya. Demikian kurang lebihnya. Kemudian Nabi bersabda, hadhihi subulun ala kulli sabilin, ini adalah jalan-jalan
yang ada pada setiap jalan tersebut. Dari jalan-jalan yang pendek tadi, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin, setiap jalannya, setiap satu jalan yang pendek tadi, minha syaitan, ada syaitannya. Yad'u ilaiha, yang mengajak ke pintu atau jalan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi membaca ayat wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan sesat yang kecil pendek-pendek tadi, kiri dan kanan tadi. Kenapa? Karena mengikuti jalan yang banyak tadi itu fatafarraqu bikum an sabili, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang benar, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabilih itu adalah sabilullah. Sabilih ini adalah sabilullah, yaitu satu garis yang lurus tadi. Kemudian jangan ikuti jalan-jalan yang ada di kiri dan kanannya. Dan masing-masing jalan ini ada pemimpinnya, ada syaitan di situ yang pemimpin dari tokoh-tokoh agama mereka. Tokoh-tokoh agama mereka yang mengajak kepada sesuai daripada ajaran masing-masing golongan ini. Yang golongan suka berbuat bid'ah, ngajak ke bid'ahnya. Yang suka berbuat syirik kepada kesyirikannya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Inilah sebab penyimpangan tadi, yaitu terjadinya dari penyimpangan yang ada. Kemudian sebab berikutnya adalah zuhurul bid'ah fid din, munculnya bid'ah. As-sababul tsalits zuhurul bid'ah fid din, munculnya ajaran-ajaran bid'ah dalam agama. Munculnya ajaran-ajaran yang bid'ah dalam agama ini, inilah sebab yang ketiga. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, fa'an Aisyata radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu ma laysa fihi atau minhu fahuwa raddun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, siapa yang mengada-adakan perkara-perkara fi amrina, dalam perkara kami atau dalam agama kami, hadza ma laysa minhu, sesuatu dengan yang bukan bagian dari agama ini, bukan dari perintah kami, ajaran kami. Ini menunjukkan bid'ah dalam agama, bukan bid'ah secara umum. Artinya lughawi bukan, tapi dalam urusan agama. Maka seperti pesawat atau mik masjid, karpet masjid dan sebagainya, itu bukan bagian dari bid'ah. Maka amalan-amalan dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi, perintahnya dari Nabi, fahuwa rad, amalan itu tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian juga ada riwayat dari Anil Irbad Ibn Sariyata radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah.
Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian amalan-amalan yang diada-adakan, perkara-perkara ul umur muhdatsat yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin, karena perkara-perkara yang diada-adakan fiddin, dalam urusan agama tentunya, bid'ah. Urusan agama artinya dalam hal ibadah mahdhah, salat, puasa, yang berhubungan dengan zikir atau qiraatul Quran, bacaan Al-Quran, itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah dalam agama itu adalah kesesatan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Bukhari. Dan banyak lafaz-lafaz yang hadis yang menjelaskan tentang larangan-larangan berbuat bid'ah. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, dan sedikit kita akan menyinggung tentang pengertian Ahlus Sunnah yang ada di halaman ini, pengertian dari Ahlus Sunnah. Kalian bisa lihat di halaman 20 ya. Di halaman 20. Dari bab Ad-Darsus Tsani, Khasais Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu di sini harus kita paham al-muradu bi Ahlus Sunnah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah itu apa sih? Karena banyak orang yang samar tentang makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita baca al-muradu bi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka adalah man kana ala mithli ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yaitu siapa saja siapa saja ala mithli, yang berada di atas ajaran ma kana alaihi Nabi, yaitu ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di ajaran tersebut. Artinya siapa saja yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan ajaran para sahabatnya. Inilah pengertian Ahlus Sunnah secara ringkas. Kemudian wasummu, dan mereka diberi nama Ahlus Sunnah. Diberi nama Ahlus Sunnah itu apa sebabnya? Listimsakihim wattibaihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berpegang teguh, listimsakihim, karena mereka berpegang teguh, wattibaihim, dan mereka mengikuti li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu baik berpegang teguh dan mengikuti sunnah dalam urusan akidah, yang kedua dalam urusan ibadah, demikian pula dalam urusan manhaj. Jangan dalam akidah menyimpang, manhaj juga menyimpang, waliyadzubillah. Sebagaimana kaum Khawarij, mereka itu menyuarakan bagaimana mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka menyimpang dalam akidah, dan mereka juga menyimpang di dalam masalah urusan manhaj. Cara bagaimana mengamalkan Sunnah, mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan Al-Quran, mereka salah memperjuangkannya. Mereka memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Misalnya mereka suka mengejek para penguasa, para penguasa yang zalim ataupun yang tidak zalim, mereka celah. Sebagaimana terjadi pada pertama kali pemberontakan mereka, pencelaan mereka kepada Utsman bin Affan, kemudian kepada Ali, kemudian kepada Muawiyah, dan itu berlanjut dari nenek moyang mereka tersebut sampai sekarang ini. Jangankan Pak Jokowi, Soeharto dan semisalnya, atau Raja Salman, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sekaliber manusia yang demikian dari generasi yang terbaik dan orang yang terbaik dari generasi yang terbaik dari para sahabat radhiyallahu
hum saja mereka cela. Apalagi hanya sekedar Pak Jokowi, Soeharto, pemimpin-pemimpin negara seperti Indonesia. Kita tidak katakan bahwasanya pemimpin tersebut sempurna, ada kesalahan, tapi cara menegur, cara menasihati para penguasa itu ada cara-caranya di dalam Islam. Dan ini tidak ditempuh oleh kaum Khawarij. Maka mereka bukan bagian daripada Ahlus Sunnah, meskipun mereka menisbatkan dirinya kepada salaf atau dan sebagainya, padahal cara-cara mereka tidak sesuai dengan cara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wasumul jama'atu, dan mereka juga dinamai dengan al-jamaah, li'annahumul ladzi ijtama'u 'alal haq, karena mereka adalah orang-orang ijtama'u yang berkumpul 'alal haq, di atas kebenaran. Walam yatafarraqu fid din, dan mereka tidak bercerai-berai dalam urusan agama. Kita lihat, meskipun mereka Ahlus Sunnah itu atau al-jamaah itu, mereka meskipun berbeda yayasan, organisasinya, tapi mereka berada di atas ajaran yang sama, berkumpul pada prinsip-prinsip akidah yang sama dan manhaj yang sama dalam akidah, dalam manhaj. Kita lihat, sementara kaum yang lain dari kaum Khawarij misalnya, Syiah dan lain sebagainya, satu firqah dengan firqah yang lainnya itu mereka berbeda-beda. Bahkan perbedaan satu firqah dengan firqah yang lain, antara Khawarij dengan Qadariyah, dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, seperti perbedaan antara Islam dengan ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Karena itu Islam menyebut mereka dengan tafarruq, mereka itu dengan tafarruq al-millah, perpecahan agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya demikian. Pecah belah dalam agama. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah, karena perpecahan di antara, perbedaan antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, antara kaum Khawarij dengan Qadariyah, antara Qadariyah dengan kaum Khawarij tersebut dengan Mu'tazilah, dengan Syiah dan sebagainya, seperti perbedaan agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Kita bisa buktikan, karena itu disebut dalam kitab Al-Wasatiyatu Ahli Sunnah. Al-Wasatiyatu Ahli Sunnah, ya. Dalam kitab tersebut ada 2 jilid kalau tidak salah. Disebutkan bagaimana sikap-sikap wasatiyah Ahli Sunnah itu di antara bainal firqil ummah, di antara firqah-firqah yang ada di dalam Islam ini. Ternyata ajaran-ajaran kaum Khawarij itu ada kemiripan dengan ajaran-ajaran Yahudi. Ajaran-ajaran Syiah itu dalam akidah ada kemiripan dengan ajaran-ajaran Yahudi. Orang Qadariyah itu ada kemiripan dengan ajaran-ajarannya Majusi. Mu'tazilah, Sufiyah itu ada kemiripan ajaran-ajarannya dengan filsafat Yunani dan seterusnya. Orang-orang yang Islam yang suka berbuat syirik dari kalangan Sufiyah itu ternyata mirip dengan ajaran mereka itu dengan ajaran-ajaran Buddha dan Hindu. Naudzubillah. Sementara Ahlus Sunnah itu Masya Allah, karena kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berpegang kepada benar-benar ajaran Nabi, bukan hanya sekedar ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi benar-benar terbukti dalam bentuk sesuai dengan fatwa-fatwa para ulama dari imam yang 4. Kita lihat kaum Khawarij berbeda sekali dengan hadis-hadis Nabi, ajaran mereka, dan juga berbeda sekali dengan apa yang difatwakan oleh imam-imam Ahlus Sunnah pada setiap zamannya, baik itu oleh imam yang 4, Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani, atau
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya dari kalangan mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Kita lihat perbedaan. Dari sisi akidah saja kita bisa buktikan bagaimana perbedaan mereka dengan akidahnya Ahlus Sunnah, imam-imam tersebut. Baik. Ini saja yang mungkin dapat kita sampaikan dari apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian di sini, di sini ada sedikit tambahan. Wajtama'u ala a'immatil haqqi walam yakhruju alaihim. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka adalah wajtama'u, mereka adalah orang-orang yang berdiri tegak ala a'immatil haqq, berada di bawah kepemimpinan yang hak. Bukan pemimpin bayang-bayang yang tidak punya negara seperti kaum Khawarij. Mereka punya pemimpin-pemimpin yang mereka baiat secara diam-diam, tidak punya wilayah lagi. Ini bukan a'immatul haq, ini adalah a'immatul dhallah, ini a'immatul amah, a'immah, pemimpin-pemimpin yang gelap, ya, tidak sah. Walam yakhruju, dan Ahlus Sunnah itu tidak memberontak alaihim, kepada mereka. Ini ciri kaum Khawarij, memberontak kepada para pemimpin dari sejak zamannya Utsman bin Affan sampai akhir zaman. Wattaba'u ma majtama'a alaihi salaful ummah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka mengikuti apa yang menjadi ijma'nya salaful ummah. Inilah Ahlus Sunnah. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya dan anak-anakku sekalian, para talibah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian dari segala bencana dan juga dari segala bentuk kesesatan dan juga dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aku lupa lihat, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri, ada sedikit hal yang mengganggu dalam pikiran saya, yaitu tentang ingin saya memberikan nasihat. Hendaknya dimanapun kalian berada, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika keluar rumah. Ikuti sebagaimana perintah dari protokol dari pemerintah, artinya untuk menggunakan masker, menjaga jarak. Kemudian juga yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah perintah agama agar kita yaitu menggunakan pakaian yang benar. Kalian wanita maka wajib pakai jilbab yang menutup, jangan menggunakan pakaian yang ketat. Tutupilah aurat kalian, karena Allah melihat di mana saja kalian berada. Meskipun kalian tidak berada di lokasi pondok atau di mana saja. Dan hendaklah tanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah melihat apa yang kalian lakukan. Dan kebaikan kalian dunia dan akhirat itu ditentukan bagaimana bentuk bakti kalian kepada Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam hal menggunakan pakaian ketika keluar rumah. Dan meskipun tidak ada yang mengawasi kalian kecuali pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kalian membuka aurat kalian berpakaian dengan pakaian yang ketat, menggunakan celana yang ketat, tidak ditutup pakaian kalian itu, atau dengan jilbab yang kecil. Sebab kita temukan hal-hal pelanggaran ini di tengah-tengah kaum muslimat yang kita lihat. Mungkin yang pertama ini sebabnya adalah tidak ada ketakwaan mereka kepada Allah dalam hal mereka berpakaian. Maka tanamkan rasa malu kepada Allah di mana saja kalian berada. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa malu kepada kita semua, kepada Allah di mana saja kita berada, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa dimanapun kita berada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.